Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Akor Sitepo MPD sebagai penguji, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Surisman MPD sebagai Ketua Tim Penguji, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudirman Husin MPD sebagai Sekretaris Tim Penguji. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh latihan tembakan jarak bertahap dan latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil syuting vitro pada pemain bola basket klub bola basket Wolverine Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian pada klub bola basket Wolverine Kabupaten Pringsewu, terjadi penurunan dikarenakan beberapa faktor terutama pada saat tembakan vitro. Banyak pemain yang gagal pada saat melakukan tembakan vitro, dan pada saat melakukan tembakan vitro, bola tidak sampai kering. Pada saat melakukan tembakan vitro, bola tidak mengenai sudut papan pantul pada ring basket. Pada saat melakukan tembakan vitro, bola terlalu mendatar sehingga masih mengenai lingkaran ring bagian luar. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, masih banyak pemain pada saat melakukan vitro, bola tidak sampai kering. Yang kedua, masih banyak pemain pada saat melakukan vitro, bola tidak mengenai sudut tembakan pada papan ring basket. Yang ketiga, masih banyak pemain pada saat melakukan vitro, laju bola tidak melengkung membentuk setengah lingkaran atau parabol. Batasan masalah. Dari banyaknya masalah yang muncul, perlu adanya batasan masalah karena mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan peneliti. Adapun pembatasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yaitu pengaruh latihan tembakan jarak bertahap dan latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Rumusan masalah, adakah pengaruh latihan tembakan jarak bertahap terhadap hasil vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu? Yang kedua, adakah pengaruh latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu? Dan yang ketiga, manakah yang memberikan pengaruh yang lebih besar antara latihan tembakan jarak bertahap dan latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu? Dan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui besarnya pengaruh latihan tembakan jarak bertahap terhadap hasil vitro bola basket pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro bola basket pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manakah latihan yang memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan hasil vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Manfaat dari penelitian itu sendiri, yang pertama secara teoritis, penelitian ini memberikan informasi tambahan ilmu pengetahuan dalam olahraga bola basket serta turut melatih kemampuan pemain bola basket. Kemudian untuk secara praktis, yang pertama itu ada bagi pelatih. Bagi pelatih, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi latihan untuk meningkatkan kemampuan pemain dan meningkatkan kemampuan vitro. Kemudian bagi atlet, penelitian ini bermanfaat untuk memaksimalkan keterampilan vitro. Dan bagi peneliti, agar dapat mengembangkan teori dan menambah wawasan yang hasilnya berguna bagi pelatih, atlet, dan pihak-pihak yang terkait dengan prestasi olahraga bola basket. Dan bagi peneliti lain, bisa sebagai rujukan dalam menyusun program latihan dan pembelajaran dalam olahraga bola basket. Kajian teori. Dari definisi latihan, yang pertama adalah pengertian dari latihan. Pengertian dari latihan sendiri adalah
eh, suatu kegiatan mengulang-ulang gerakan yang benar sampai memperoleh gerakan yang disebut terampil dan ditingkatkan secara progresif dan individual hingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan komponen dari latihan adalah yang pertama rangkaian beban latihan, kemudian ada intensitas latihan, dan tujuan dari latihan itu sendiri. Kemudian permainan bola basket adalah satu jenis permainan dan termasuk olahraga permainan bola besar sebagai media dan dimainkan oleh dua regu yang berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang dan mencegah lawan untuk mencetak angka. Dalam satu regu terdiri dari 5 pemain. Ini variabel X1 saya, yaitu tembakan jarak bertahap. Menurut Imam Sodikun, 1992, halaman 125, modifikasi tes tembakan bebas pada pelaksanaan latihan dalam jarak bertahap menggunakan jarak dari dekat ring menuju jarak yang sebenarnya. Untuk pembagian jarak dibagi menjadi 3. Yang pertama 142,5 cm, kemudian jarak yang kedua 282,5 cm, dan jarak sesungguhnya 500,7 cm. Dan ini adalah variabel X2 saya, yaitu tembakan jarak berpindah. Tembakan jarak berpindah merupakan proses penyempurnaan latihan menembak shooting yang dilakukan di dalam lengkungan daerah 2 poin yang dilakukan dari baseline mengikuti garis lengkung circle yang dibagi menjadi 5 area yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan E. Bisa dilihat di gambar di samping. Dari area tembakan A dengan sudut 0 derajat sampai 36 derajat. Dilanjutkan area tembakan B dengan sudut 36 derajat sampai 72 derajat. Dan area tembakan C dengan sudut 72 derajat sampai 108 derajat. Area tembakan D dengan sudut 108 derajat sampai 144 derajat. Area tembakan E dengan sudut 144 derajat sampai 180 derajat dengan jarak tembak 4-5 meter dari ring basket. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk keterampilan teknik menembak shooting pada atlet sehingga membentuk otomatisasi gerak menembak yang bersifat permanen. Dan ini variabelnya saya yaitu Vitro. Vitro adalah jenis tembakan dalam pertandingan bola basket yang dilakukan dari suatu daerah tertentu tanpa dapat dihalangi atau diganggu oleh pemain lawan. Tembakan ini diberikan sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan kepada pemain yang sedang dalam posisi melakukan tembakan. Kerangka berpikir, X1 tembakan jarak bertahap, dan X2 tembakan jarak berpindah terhadap Y hasil Vitro. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah H1 ada pengaruh yang signifikan latihan tembakan jarak bertahap terhadap hasil Vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. H2 ada pengaruh latihan yang signifikan latihan tembakan jarak berpindah terhadap hasil Vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Dan H3 ada pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak bertahap dan tembakan jarak berpindah terhadap hasil Vitro pada pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Menurut Ari Kunto, dalam metode penelitian adalah cara yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan yang direncanakan oleh peneliti untuk mencegah permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri. Sedangkan untuk populasi dan sampel, populasi yang ada dalam penelitian ini adalah 30 orang, dan sampel serta penarikan untuk sampelnya. Di sini saya memakai dari Ari Kunto, yaitu yang di tahun 2006 halaman 131. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang hendak diteliti. Dengan demikian, sampel merupakan bagian dari populasi. Dan menurut Ari Kunto,
2006 halaman 174 mengenai besarnya sampel yang cukup untuk populasi. Apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua. Dan jika sebaliknya, dalam jumlah besar dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Dan demikian penelitian ini dalam penelitian ini adalah penelitian populasi dengan jumlah populasi 30 pemain dan semuanya dijadikan sampel dengan teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan di sini ada gambar dari instrumen penelitian, yaitu petunjuk tesnya adalah testi berdiri di daerah tembakan hukuman, yaitu X1. Dan testor memberikan aba-aba kepada testi, dan testi mendengar aba-aba ya. Testi melakukan tembakan hukuman atau vitro, tidak boleh menginjak atau melewati garis sebelum bola lepas dari tangan. Percobaan dilakukan 2 kali, dan testi diberikan kesempatan 20 kali tembakan. Dan penjelasan untuk gambar, di X1 itu ada testi yang siap melakukan vitro, dan X2 itu adalah petugas yang memberikan aba-aba, dan X3 adalah ring basket. Nah, variabel penelitian X1 latihan tembakan jarak bertahap, dan X2 latihan tembakan jarak berpindah, dan Y adalah hasil free throw. Teknik analisis data, metode analisis data adalah data dari hasil tes awal dan tes akhir. Metode analisis data adalah data dari hasil tes awal dan akhir, menghitung hasil tes awal dan akhir vitro menggunakan teknik analisis data uji T. Adapun syarat dalam menggunakan uji T adalah uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas data dan uji homogenitas. Dan yang kedua uji hipotesis. Uji hipotesis 1, 2, dan 3. Adapun rumusnya bisa dilihat. Dan kemudian hasil penelitian. Dari data di tabel, nilai rata-rata tembakan jarak bertahap sebesar 15,933 dan tembakan jarak berpindah 15,733. Kemudian nilai standar deviasi tembakan jarak bertahap sebesar 1,279 dan tembakan jarak berpindah 1,533. Kemudian total nilai tembakan jarak bertahap sebesar 239 dan tembakan jarak berpindah sebesar 236. Dan ini adalah diagram batang. Hasil uji prasyarat, analisis data untuk menguji hipotesis memerlukan beberapa uji persyaratan yang harus dipenuhi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji hipotesis. Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini adalah menggunakan uji Lillie-Veros. Bisa dilihat dari tabel uji normalitas, yaitu dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan L tabel lebih kecil dari L hitung, maka dapat berdistribusi normal. Kemudian uji hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis 1, pengaruh latihan tembakan jarak berpindah. Bisa dilihat di tabel, berdasarkan hasil analisis tersebut di tabel diperoleh pengaruh latihan tembakan bertahap dengan nilai T hitung 14,790 lebih besar dari 1,812 dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh latihan menggunakan latihan tembakan jarak bertahap memiliki gerakan
memiliki pengaruh yang signifikan, maka hipotesis diterima. Dan yang kedua adalah pengaruh latihan tembakan jarak berpindah. Bisa dilihat dalam tabel. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh pengaruh latihan tembakan jarak berpindah dengan nilai T hitung 14,790 lebih besar dari 1,812 dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh latihan tembakan jarak berpindah memiliki pengaruh yang signifikan, maka hipotesis diterima. Dan uji hipotesis 3, berdasarkan dari tabel, diperoleh pengaruh latihan tembakan bertahap dan tembakan jarak berpindah dengan nilai T hitung 13,610 lebih besar dari 2,100 dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh latihan menggunakan latihan tembakan jarak bertahap memiliki pengaruh yang signifikan, maka hipotesis diterima. Dan ini adalah diagram batang dari hasil penelitian, yaitu di yang warna merah itu adalah tes awal dan warna orange itu adalah dari tes akhir. Di jarak bertahap, di tes awal jarak bertahap mendapatkan nilai 171 dan di tes akhir dia mendapatkan 239. Dan tembakan jarak berpindah di tes awal mendapatkan nilai 155 dan di tes akhir mendapatkan skor 236. Untuk pembahasan di penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan tembakan jarak bertahap dan tembakan jarak berpindah hasil vitro pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Peneliti berorientasi pada hasil penelitian ditemukan ada pengaruh yang signifikan, pengaruh latihan tembakan jarak bertahap dan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Latihan menggunakan tembakan jarak bertahap mendapatkan nilai T hitung 14,790 lebih besar dari T tabel 1,812 dan latihan menggunakan tembakan jarak berpindah mendapatkan nilai T hitung 12,415 lebih besar dari T tabel 1,812. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dilihat dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa latihan menggunakan tembakan jarak bertahap lebih baik jika dibandingkan dengan latihan tembakan jarak berpindah. Dan untuk kesimpulan, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan implikasi dan saran sebagai berikut. Dan kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak bertahap terhadap hasil vitro bola basket pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak berpindah dan bertahap terhadap hasil vitro pemain basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu, dan latihan tembakan jarak bertahap lebih baik jika dibandingkan dengan tembakan jarak berpindah terhadap pengaruh yang signifikan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak bertahap dan tembakan jarak berpindah terhadap hasil vitro pemain bola basket klub Wolverine Kabupaten Pringsewu. Dan saran bagi peneliti sebagai bahan analisis untuk mengetahui metode latihan vitro dengan menggunakan latihan jarak bertahap dan tembakan jarak berpindah. Dan untuk pelatih, sebaiknya para pelatih lebih menekankan penggunaan metode latihan jarak bertahap karena memiliki hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tembakan jarak berpindah. Dan bagi atlet, agar dapat melakukan variasi latihan vitro dan untuk program studi sebagai bahan masukan dalam penelitian metode eksperimen khususnya vitro pada permainan bola basket. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.